Pemirsa, menjadi dokter spesialis adalah impian kebanyakan mahasiswa kedokteran di Indonesia. Namun begitu diakui tidaklah mudah untuk meraihnya. Selain terkenal sulit dan mahal, kultur yang jamak dikenal di program pendidikan dokter spesialis acap menyuguhkan situasi pelik serupa yang dialami almarhumah Dr. Aulia. Selengkapnya dalam Benang Merah, Takdir Aulia, Potret Berliku Nasib Dokter. Menggemanya kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari bak menyibak tirai betapa berlikunya menjadi seorang dokter, terlebih dokter spesialis di Republik ini. Sudah rahasia umum, bila ingin menjadi dokter ahli, dituntut menempuh jalan berliku yang tidak hanya terjal, tapi juga mahal. Sebab proses itu mengharuskan peserta didik merogoh kantong lebih dalam untuk kuliah lagi di Fakultas Kedokteran. Sudah begitu, ketersediaan Fakultas Kedokteran yang memiliki pendidikan dokter spesialis juga terbatas. Klop sudah. Kalau mau menjadi dokter spesialis memang lebih berat lagi, ya, karena sudah menjurus ke satu keahlian, contohnya kulit, mata, objek, dan seterusnya. Dan itu betul-betul dituntut bagaimana seseorang harus siap mental dulu ya, karena pendidikannya lama itu Mbak ya, ada 4 tahun sampai 5 tahun. Kemudian setelah itu dia juga harus jaga lagi di rumah sakit, apalagi kalau itu bagian-bagian yang besar, contoh bedah, anestesi, objek, penyakit dalam, anak. Itu juga harus merawat pasien di rawat inap. Nah, keberatan-beratan itulah yang menjadi bagian dari beban bagi seorang calon dokter spesialis ya. Tetapi inilah konsekuensi untuk menjadi seorang yang expert ya. Lazimnya ongkos kuliah kedokteran di Indonesia berkisar mulai 15 juta hingga 50 juta rupiah per semester. Namun tidak menutup kemungkinan sejumlah kampus mentereng mematok biaya kuliah hingga mencapai ratusan juta rupiah per semester. Tapi ke depan ini harus dibicarain bareng-bareng gitu loh ya. Karena mereka ini hampir 95%-nya kan prakteknya di rumah sakit. Nah tentu saja ada biaya-biaya yang memang harus ditanggung ya oleh Fakultas Kedokteran maupun oleh rumah sakit. Nah itu harus dibicarakan gimana sumbernya ya. Nah tentu saja ini ke depan kan sudah ada undang-undang kesehatan Mbak ya, itu undang-undang kesehatan ini itu salah satunya adalah bagaimana memberikan tempat pendidikan calon dokter spesialis yang berbasis hospital atau hospital base atau kolegium base. Nah ini sudah mulai dibuka ya bulan Juli ini, dan semua calon dokter spesialis yang mengikuti program hospital base ini itu gratis ya, semuanya mendapatkan beasiswa dari negara melalui Kementerian Kesehatan. Di samping ongkos studi yang mahal, program pendidikan dokter spesialis atau PPDS disebut-sebut juga kental dengan tradisi senioritas yang dipandang rentan memantik perundungan hingga beragam tindak tidak menyenangkan lainnya. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 2.700 peserta didik PPDS mengalami gejala depresi, di mana hampir 400 orang diantaranya ingin mengakhiri hidup atau melukai diri dengan cara apapun. Angka-angka itu mengacu pada hasil screening kesehatan jiwa yang dihimpun Kemenkes terhadap sekitar 12.000 PPDS di 28 rumah sakit vertikal pada bulan Maret 2024 lalu. Kasus Dr. Aulia seperti menyuguhkan potret situasi pelik itu. Idealnya antara senior dan junior ini kan harus berinteraksi baik, ya, berkomunikasi baik dan saling. Karena junior juga butuh dong senior untuk membimbing, untuk mengajari, ya, kemudian untuk katakanlah memfasilitasi.
Nah, sehingga hubungannya harus baik. Hanya saja di beberapa fakta di lapangan, itu terjadi hal-hal yang negatif yang disebut dengan perundungan tadi. Dan kalau itu diberlakukan dan diberikan oleh senior kepada junior terus-menerus, ya, akan membuat seseorang juga akan menjadi depresi atau beban psikologi. Berkaca dari situasi sulit yang dihadapi Dr. Aulia, isu klasik menyoal kekurangan dokter, utamanya dokter spesialis, kembali mengemuka. Kenyataan ini semestinya menjadi perhatian segenap pemangku kepentingan. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah dokter spesialis di Indonesia sekitar 49.670 dokter. Menurut Bappenas, rasio ideal dokter spesialis yakni 0,28 per 1.000 penduduk. Itu artinya Indonesia masih kekurangan setidaknya 29.000 dokter ahli. Sedangkan saat ini rata-rata setiap tahun terdapat sekitar 2.700 lulusan dari 24 fakultas kedokteran penyelenggara pendidikan dokter spesialis. Fakta menyoal kurangnya ketersediaan dokter ahli dari perspektif lain turut menyajikan peluang bagi mereka yang ingin berperan di ranah itu dengan menempuh program pendidikan dokter spesialis sesuai kebutuhan suatu wilayah. Namun, masalah berikutnya, selain biaya pendidikan dokter, terlebih dokter spesialis yang terbilang mahal, sistem penempatan tenaga dokter ahli juga dinilai masih jauh dari ideal. Alhasil, distribusi dokter spesialis juga tidak merata, di mana 59% diantaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kementerian Kesehatan membuat program yang disebut dengan transformasi kesehatan. Salah satu programnya adalah melakukan transformasi sumber daya manusia kesehatan, ya, SDM kesehatan. Nah, kalau dalam hal kekurangan, maka kita meminta semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia itu menambah prodinya. Nah, jadi kita minta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ayo dong, yang belum mempunyai prodi tadi yang sangat dibutuhkan masyarakat dibuka. Itu yang kedua adalah prodi ini yang sudah ada diminta untuk menambah kuota penerimaan. Sebuah situasi dilematis, di mana di satu sisi ketersediaan dokter ahli dirasa kurang, namun di sisi lain menjadi dokter spesialis juga tidak mudah. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya.